Annyeonghaseyo bucin Kaiso, Dinimida. Terima kasih karena masih setia pada Kaisu dan klik video di sini berarti deal dengan moto konten teori di sini. Mana nih bucinnya Dio? Lebih keras. Di sini yang suka Dio otomatis suka Kai. Kenapa bisa gitu? Karena mereka satu paket komplit buat digibahin. Oke, kali ini pembahasannya agak sedikit berbeda. Meski sebelumnya Bucin pernah bahas orientasi seksnya Kaisu, kali ini Bucin mau bahas semisterius apa sih seorang Do Kyung-soo. Pasti Yorobun pernah berpikir kalau sosok Dio susah sekali ditebak. Sama Bucin juga. Nah, makanya kali ini kita sharing di sini, kuy. Sepertinya kepo banget sama kepribadiannya Dio yang sulit sekali dibuka aibnya. Kalau Kai kan terbuka banget orangnya kalau sama fans, tapi beda sekali dengan Dio. Lebih tertutup dan itu jadi bikin kita gila penasaran. Sama juga seperti para sesaing dan Pepperegi yang sepertinya punya nilai plus jika punya satu saja aibnya Dio. Kalau Yerbun tahu sesuatu atau banyak soal Dio, tolong komen di bawah. Di sini Bucin cuma mau bahas beberapa hal yang sepertinya jadi unek-unek Bucin pada Dio dan teori skandalnya Dio di Park Chanyeol in the Box. Ya sebenarnya Yorobun paling tahu dari Bucin ya kan, cuman tanggung Bucin speak ya nggak? Kalau tahu angguk-angguk aja lah biar pali. Nah dilihat dari ujung rambut hingga ujung kaki ya normal aja sih uke-uke pada umumnya. Yang saya bahagia tuh. Dari salah satu master name Bucin pernah baca kalau Dio punya perubahan bentuk badan di saat-saat tertentu. Nanti kita bahas di next video. Nah, ini pasti nggak asing lagi buat para Kaisustan atau bucinnya Dio. Di spek selalu gagal mencari tahu rahasia seorang Dio ini yang dipublish ya. Kalau yang secret ya kita tahu sendiri. Cuman sekedar bayangin aja tuh rasanya ngilu. Waduh! Canda ngilu. Kalau ini Yorobun pernah tahu nggak? Jadi ini adalah yang paling secret yang dipublish sama Dispek. Emang apaan sih ini? Ini biasa aja deh kayaknya. Bucin melihat dua tangan saling berpegangan dan di sini jelas dilingkari dan tatapan Dio seakan melihat sesuatu di atas. Akhirnya Dispek mendapatkan sesuatu. Namun masa iya sih di acara seperti ini Kaisu saling berpegangan tangan? Apa mungkin Dispek ngarang? Tapi ya ini buktinya, gimana menurut kalian? Pasti ada yang berpendapat sama, ada yang berpendapat sebaliknya. Coba tulis di kolom komen. Lalu Bucin punya potret di mana Baekhyun memegang paha Dio dan Dio langsung menolak. Sedangkan saat Kai memegang pahanya, tidak ada penolakan sama sekali. Ini sepertinya saat acara Desang dan setelah itu kaki Kai mainin kakinya Dio dan itu terlihat di kameranya fans. Ini memang sepertinya bukan mata lensanya Dispek, tapi ini momen paling bisa membuktikan memang Kaisu ada dalam suatu hubungan yang spesial sejak saat itu. Ini videonya nggak ada atau Bucin lupa naro di mana karena terlalu banyak momen Kaisu di PC dan ponsel juga. Dan ini ponsel terpaksa diriset karena kelebihan beban hidup dan akhirnya hilang. Mungkin yang pernah lihat juga momen ini kita berpikiran hal yang sama soal Kaisu dan ini salah satu yang bikin kita menjadi Kaisu hardship. Bucin kira banyak yang Dispek sembunyikan dari publik karena mereka bekerja atas nama Dawn atau duit. Jadi jika sebuah agensi tidak mau sebuah berita besar tersebar yang merugikan mereka, maka mereka harus menyumpal saku orang-orangnya Dispek agar rahasia tetap aman. Lalu ada berita masih simpang siur, namun nanti kita dapat membuktikannya benar atau tidak. Katanya Dio bakal punya skandal percintaan dengan seorang gadis. What? Siapa? Nah, belum tahu siapa-siapanya sih, cuman skandal ini bisa terjadi. Ini terjadi atas nama duit lagi. Bisa jadi untuk menaikkan pamor si aktris atau promosi drama atau filmnya. Dan katanya pas momen Kaisu kemarin itu ada hubungan dengan isu ini. Wow, berat gak sih analisis Bucin? Gak terbayangkan jika ini benar-benar terjadi. Atau Yorobun malah sebaliknya dari Bucin, be aja gitu nanggepin ini. Tolong kasih tau Bucin. Kita masuk ke teorinya. Yang pertama, ingat dengan hari gabutnya Jong In waktu itu, dia spam gak jelas di bubble.
Analisisnya, dia sedang ingin berkata kasar mungkin karena terlalu emosi dengan planning yang harus terjadi di depan. Yang kedua, Jong In yang katanya datang bareng Xiumin ke acara premiernya The Box-nya Chanyol, tapi tidak ikut foto bareng. Bisa jadi Jong In lagi ada di luar kan, atau sedang di toilet, tapi kenapa nggak ada niat sekali gitu bikin season 2-nya? Ya, analisisnya sih karena Jong In masih kesal dan tidak ingin mempublish diri, bahkan dari fancam Jong In berjalan dengan Jongdae dan memisahkan diri saat semuanya berkumpul. Ketiga, saat pulang, Jong In seperti bertanya dulu pada manajer harus dengan siapa dia pulang, dan manajer langsung menggiring Jong In ke mobil yang sama dengan Dio. Analisisnya ya, manajer ingin mereka membicarakan masalah mereka sampai benar-benar clear maybe. Yang keempat, saat Jong In live, kita bisa melihat dia baik-baik saja kan? Bahkan bisa mematahkan langsung 3 teori sebelumnya. Namun ada satu momen yang membuat kecurigaan waktu itu kalau Kaiso sedang tidak baik-baik saja. Di luar dari perfect kills-nya kemarin kan, adalah ketika Rapi menyematkan sebuah komentar. Dia bilang Jong In terlihat senang sekali hari ini, dan ini jadi poin analisis yang menentukan jika Rapi tahu soal kesimpang siuran skandalnya di Yu. Gimana menurut Yorobun? Kalau misalnya ada yang bucin lewatan, bisa Yorobun kasih tahu di komentar. Mungkin segitu dulu untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke tim Kaiso Hardship Yorobun semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Annyeong. Bye-bye.